buat Mahadara akan mempersembahkan drama yang berjudul Perang Salib. Keberadaan keyakinan tersebut menyebabkan pertikaian antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dua kelompok tersebut adalah kaum Muslim dan kaum Yahudi. Di suatu tempat, hiduplah seorang raja dari kaum Yahudi yang sangat sombong dan kejam. Ia berniat akan membunuh siapapun yang menyembah kepada selain Tuhannya. Suatu saat datanglah seorang pendakwah dari negeri tetangga. Ia berdakwah menyebarkan agama Islam secara diam-diam. Ia menyebarkan agama lewat perdagangan. Bertugas di sebuah tempat pusat perdagangan. Ayo Pak, Bu, dibeli kambingnya, kambing merah kualitas wah. Pak, menurut dengan kemudian. Baik, Bu. Mereka pun melakukan transaksi jual. Kelihatannya Ibu sangat paham. Apakah Ibu baru saja pulang bekerja? Iya, Pak. Ini saya pergi setelah kerja, saya selalu. Kalau Ibu berkenan, apakah Ibu mau datang ke makan malam bersama beberapa warga di rumah saya? Terima kasih banyak, Pak. Saya dengan senang hati datang. Tapi, apakah saya pun membawa anak saya untuk ikut? Tentu saja, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Malam hari. Silakan masuk. Di dalam sudah banyak orang. Wah, terima kasih. Karena sudah banyak semua, kajian kita mulai ya. Maafkan saya Bu sebelumnya, tetapi jika Ibu berkenan, apakah Ibu mau mengikuti kajian malam hari ini bersama kami semua? Kajian apa? Kenapa Anda tidak ingin menerima? Tenangkan diri dulu Bu, Ibu bisa coba mengikuti dulu. Kalau mengikuti dan berkenan, Ibu diperbolehkan untuk menggunakan tempat ini. Si pembeli yang awalnya ingin pergi tetapi kemudian memikirkan keputusannya kembali. Karena ia melihat anaknya kelaparan, akhirnya ia memutuskan untuk tetap tinggal. Ia yang awalnya tidak tertarik dan mendatangi kajian tersebut demi anaknya, akhirnya pun menjadi tertarik dan ikut masuk Islam secara diam-diam. Setelah saat itu, semakin banyak warga yang mengikuti kajian pedagang tersebut dan akhirnya juga masuk Islam. Semakin hari semakin banyak pemeluk agama Islam, hingga pada suatu waktu terjadi kekeringan di tempat tersebut. Sudah hampir 7 bulan tidak ada hujan, bahkan setetes air pun yang turun dari langit, bahkan mencari air pun sangatlah susah. Kemarau tersebut menyebabkan banyak korban mati. Lalu akhirnya raja pun memanggil penasehat, dan penasehat pun datang ke kerajaan. Bagaimana caranya mengatasi kemarau yang tak ujung-ujung ini, wahai penasehat? Kasihan para rakyatku, banyak yang mati karena cuaca yang panas dan kekurangan air. Yang mulia, dramalah karena ada pengkhianat yang menyembah kepada selain. Sebagai gantinya, beliau menginginkan satu relawan untuk disalib agar kemarau ini segera usai. Siapakah yang pergi-perginya menyembah kepada selain Tuhanku? Raja pun marah dan mengutus prajurit untuk mencari mereka yang berkhianat. Pencarian pun dilakukan pada malam hari. Prajurit cari siapa saja yang berkhianat dan menyembah kepada selain Tuhanku. Malam harinya pasukan raja pun mulai bergerak untuk mencari pengkhianat yang dibicarakan pagi-pagi. Mereka menelusuri rumah warga satu persatu hingga akhirnya menemukan rumah yang masih terang oleh cahaya api. Rumah itu adalah rumah pemuda Islam yang sedang melaksanakan sholat malam. Akhirnya rumah tersebut pun dikepung oleh pasukan raja dan mereka masuk ke dalam rumah itu secara paksa
paksa dengan cara mendobrak pintu rumah tersebut. Apa ini? Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku dengan kalian? Banyak omong, ikuti saja kami. Akhirnya, sang pemuda pun tertangkap dan dijadikan sandera. Ia dijanjikan kebebasan jika dia bersedia jujur siapa yang menyebarkan agama tersebut dan siapa saja yang sudah masuk agama tersebut. Tetapi karena keimanannya, ia enggan mengatakannya. Akhirnya raja pun geram dan memutuskan untuk menjadikan dia orang yang disalib esok hari. Katakan padaku, siapa yang berani menyebarkan agama yang kau anut dan siapa saja yang sudah masuk agama itu. Aku tidak akan mengatakannya, apa aku meninggalkannya. Pada waktu yang sama, ada pemuda lain yang melaporkan bahwa ada pemuda yang tertangkap oleh raja karena melaksanakan sholat malam dengan kondisi rumah yang terang. Lalu pendakwah tersebut memerintahkan kepada kaumnya agar mempersiapkan senjata untuk perang pada esok hari untuk menyelamatkan pemuda yang tertangkap. Siapkan senjata kalian, wahai para pemuda. Kita akan berperang untuk penyelamatan saudara kita esok hari. Keesokan harinya, mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah terlebih dahulu sebelum berangkat berperang. Mereka berangkat berperang setelah langit mulai cerah. Saat tiba di istana raja, mereka melihat ternyata upacara sudah akan dimulai. Kemudian dengan lantangnya, sang pendakwah berkata, Lepaskan saudara kami, dia tidak layak untuk diikutsertakan dalam upacara aneh kaum kalian. sang raja yang tidak terima pun akhirnya marah dan memerintahkan prajurit dan rakyatnya untuk menyerang kaum muslimin. Habisi pengkhianat itu, wahai kaum kampung. Peperangan pun akhirnya terjadi dengan keimanan, keyakinan, serta usaha kaum muslimin. Mereka berhasil menyelamatkan saudara mereka dan akhirnya mereka merdeka. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik la syarika lak, labbaik, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika